Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairun Nisa, guru praktikan dari IAIN Jember Program Studi Pendidikan Agama Islam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, kalian harus benar-benar ekstra menjaga kesehatan ya. Salah satunya yaitu memakai masker apabila berada di luar rumah dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan jangan lupa kalian juga harus menjaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan. Nah, untuk materi pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah, yaitu tentang Ar-Rahman ayat 33. Nah, untuk pertemuan pada kali ini masih melanjutkan bab kemarin ya, bab 6 dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Tapi kali ini kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Materi untuk hari Kamis tanggal 26 November 2020, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu bab 6 dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah. Jika minggu lalu kita belajar tentang Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, maka pada hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar tentang bacaan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, kita akan belajar tentang arti Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang ketiga, kita akan belajar hukum tajwid Al-Samsiyah dan Al-Qamariyah Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang keempat, kita akan belajar tentang kandungan yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan berdasarkan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang bacaan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila unsuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Untuk materi yang kedua, kita akan belajar tentang arti dan mufradat Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, untuk arti mufradat perkatanya yaitu, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, amanu, mereka beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalisi, di dalam majelis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah, angzuzu, berdirilah kalian, fangzuzu, maka berdirilah, yarfa'illahu lakum, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat, minkum, di antara kalian, utul ilma, orang yang berilmu, darajat, beberapa derajat, bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan, khabirun, Allah subhanahu wa ta'ala maha teliti.
Untuk materi yang ketiga, kita akan belajar tentang hukum bacaan tajwid, yaitu hukum al-qamariyah dan al-samsiyah. Yang pertama yaitu al-qamariyah. Al-qamariyah atau disebut dengan idhar qamariyah, yaitu suatu lafal alif lam yang kemudian diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah. Apa saja hurufnya? Yaitu alif, ba, jim, ha, ho, ain, goin, fa, qof, kaf, mim, waw, hamzah, dan ya. Nah, cara membacanya yaitu alif lamnya dibaca jelas. Sebagai contoh, inna a'tainakal kausar. Nah, di mana letak alif al-qamariyahnya? Yaitu alif lam kemudian diikuti dengan huruf kaf. Jika barusan kita sudah belajar tentang al-qamariyah, maka selanjutnya kita akan belajar tentang al-samsiyah. Al-samsiyah atau disebut juga dengan idgham samsiyah, yaitu suatu lafal alif lam yang kemudian diikuti dari salah satu 14 huruf hijaiyah berikut ini, yaitu ta, sa, zal, ra, ja, sin, shin, shod, zo, to, zo, lam, dan nun. Cara membacanya yaitu alif lam harus diidghamkan. Maksudnya yaitu bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Sebagai contoh, qul a'udzu birabbin nas, alhaakumut takatsur. Jadi huruf alif lamnya itu melebur ke dalam huruf berikutnya. Seperti itu. Untuk materi yang keempat, kita akan belajar tentang kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan hadis terkait. Nah, jika sebelumnya Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan, maka ayat ini Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya? Karena orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi di dalam kehidupan ini. Nah, ini berarti tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Jadi kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang pertama yaitu orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis atau tempat mencari ilmu. Maksudnya yaitu apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik itu di kelas, masjid, majelis taklim, dan lain sebagainya, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Jadi ilmu pengetahuan ini sangat penting sehingga kita wajib untuk mencari ilmu sebagai terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk materi yang terakhir atau materi yang kelima, kita akan belajar tentang perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan berdasarkan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja materi untuk bab 6 tentang dengan ilmu pengetahuan menjadi lebih mudah, yaitu Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Itu saja ya materi pada pembelajaran hari ini. Apabila ada yang belum dimengerti, kalian bisa tanyakan kepada saya atau mencari di sumber yang lain. Kalian harus tetap belajar karena minggu depan kalian akan melakukan penilaian akhir semester.
Jadi kalian harus benar-benar rajin belajar agar nilainya bisa maksimal. Nah, untuk tugas pada pembelajaran hari ini yaitu kalian mengerjakan soal ulangan harian yang telah di-share melalui grup WA ya. Apabila ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan kepada saya. Itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.